Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, yang seperti Anda bisa lihat, saya syuting dengan background berbeda seperti biasanya. Ini sedang ada di kantor, tapi saya tidak sabar untuk membuat video ini, supaya segera mengklarifikasi sejumlah sebut saja berita gitu ya, yang dalam beberapa hari terakhir ini dampaknya bisa menyebabkan kita orang-orang Kristen mendapatkan getahnya gitu ya, ketimbang dapat nangkanya gitu. Oleh karena itu, saya rasa ini harus saya bahas sesegera mungkin. Apa itu? Nah, silakan simak video saya ini sampai akhir. Jangan di skip supaya Anda mendapatkan pengertian yang komprehensif tentang akar masalahnya. Jadi, baru-baru ini beredar video singkat sambutan dari pengurus PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia, khususnya wilayah DKI Jakarta. Mereka berterima kasih kepada Bapak Anies Baswedan, juga mengucapkan selamat ulang tahun dan memberi salam selamat Idul Fitri. Khususnya di situ dia pokoknya memberikan sesuatu yang bagus-bagus lah. Kalau dari ceritanya ini berhubungan dengan bantuan dari Bapak Anies Baswedan, dalam hal ini uang, kepada PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia. Nah, bagaimana ceritanya gitu? Kemudian juga ada seorang pendeta besar gitu yang mendoakan Pak Anies supaya jadi lebih baik lagi dan menjadi berkat bagi Indonesia, dan kemudian sempat jadi bahan bully gitu ya bagi warga netizen gitu ya. Ya pokoknya seru dah gitu ya. Nah, apa yang mau saya klarifikasi? Jadi begini, kita lihat di sini ya, berita di Tempo. Ini berita dari pertengahan Maret, ya sekitar hampir 2 bulan yang lalu. Dikatakan Anies Baswedan sebut Jakarta jaga persatuan dengan kucurkan dana BOTI. Apa itu dana BOTI? Nah, sini katanya Pak Anies mengatakan pemerintah DKI berupaya membentuk persatuan di ibu kota ya. Caranya dengan membuat kebijakan yang adil. Salah satunya dengan mengucurkan bantuan operasi tempat ibadah BOTI. Bantuan operasional tempat ibadah BOTI, bukan roti ya, BOTI. Kami di Jakarta menjaga persenyawaan itu dengan berbagai program, termasuk bantuan untuk semua tempat ibadah BOTI ya, supaya semua menjalankan ibadahnya dengan baik, kata dia dalam keterangan tertulisnya Kamis 17 Maret 2022. Menurut dia, persatuan bakal hadir jika ada keadilan dan kesetaraan. Pernyataan ini disampaikan dalam sambutannya ketika menghadiri musyawarah besar Gereja Pentakosta di Indonesia ke-34 di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat kemarin. Ini berita dari Maret ya. Anies menuturkan Jakarta merupakan refleksi dari Indonesia. Bangsa ini, dia melanjutkan, menjadi unik karena persatuan dapat terjaga di tengah keberagaman antar orang. Kebinekaan adalah karunia Tuhan, tapi persatuan itu usaha kita, ucap dia. Dana BOTI masuk dalam anggaran hibah pemerintah DKI. Jadi resmi ya, dana BOTI ini resmi masuk dalam anggaran hibah pemerintah DKI di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Biro Dikmental singkatnya gitu ya. Dalam APBD Jakarta 2022 tertera total dana hibah untuk tempat ibadah dan lembaga di Jakarta.
ada pernyataan dalam kurung, tidak hanya gereja. Saya bingung ya kenapa Tempo secara spesifik kasih tanda kurung tidak hanya gereja. Karena terakhir dana BOTI itu seakan-akan digembar-gemborkan hanya untuk gereja. Maka mungkin itulah Tempo memberikan penekanan dalam tanda kurung gitu ya, tidak hanya gereja. Nah, totalnya di tahun 2022 ini ya, anggaran hibah itu mencapai 352 miliar. Uang semua itu 352 miliar. Nah, dari 352 miliar belum diketahui berapa nilai BOTI yang dialokasikan dalam anggaran tersebut. Tentu tidak semuanya, karena kan anggaran hibah ini ya selain untuk tempat ibadah dan juga lembaga ya. Karena di sini kan anggaran hibahnya dari Biro Pendidikan dan Mental Spiritual ya. Kemudian sebelumnya pemerintah DKI menetapkan dana hibah BOTI untuk rumah-rumah ibadah berbagai agama. Jadi bukan agama Kristen saja di Jakarta sebesar 140,520 miliar. Alokasi ini masuk dalam APBD DKI tahun 2021. Jadi di tahun lalu juga sudah ada BOTI ya, 140,52 miliar. Oke. Kemudian berita di antara ini Maret juga dikatakan dana BOTI tahun 2021 bagi rumah ibadah Jakarta ditetapkan 140 miliar. Nah, kalau tadi Tempo itu berita tahun 2022, ini antara saya kutip berita tahun lalu, tahun 2021. Betul bahwa dana BOTI tahun 2021 bagi rumah ibadah 140 miliar sekian. Kalau Tempo kan lebih spesifik kan 140,520 miliar. Ya. Nah, di sini dana bantuan hibah operasional tempat ibadah atau BOTI tahun 2021 lalu ya persisnya 140,520 miliar ya. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda DKI Jakarta Muhammad Zain di Jakarta Sabtu ini tahun lalu ya menjelaskan bahwa dana hibah BOTI sebesar 140,520 miliar pada 2021 lalu itu disalurkan untuk, catat nih ya, 3.200 masjid, 2.000 musola, 1.379 gereja, 263 wihara, serta 19 pura, kuil, dan mandil. Besaran dana hibah BOTI untuk tempat ibadah ibadah besar ya, maksudnya seperti masjid, gereja, pura, dan wihara sejumlah 2 juta per bulan. Jadi bantuannya 2 juta per bulan. Sementara untuk tempat ibadah sedang seperti musola sebesar 1 juta per bulan. Angka ini kata Zain mengalami peningkatan sejak program dimulai pada 2019 lalu. Jadi BOTI ini sudah ada dari tahun 2019. Jadi 2019, 2020, 2021 dan sekarang 2022. Ada 4 kali ya. Nah, waktu pertama kali 2019 anggaran hibah BOTI-nya itu cuma 87,552 miliar ya. Waktu itu yang mendapatkan BOTI cuma 3.148 masjid dan 1.000 musola. Jadi khusus untuk umat muslim pada tahun 2019. Tapi di tahun 2020 karena adanya pandemi Covid ya, Covid-19, besaran dana hibah mengalami rasionalisasi ya. Tempat ibadah besar yang harusnya 2 juta seperti masjid, gereja, wihara, pura yang sebelumnya 2 juta per bulan hanya jadi 1 juta per bulan. Sementara musola yang dulunya 1 juta hanya dapat 500.000 per bulan. Nah, sehingga usulan BOTI tahun 2020 yang semula harusnya 134,808 miliar menjadi hanya 67,404 miliar, lebih kecil dari tahun 2019 karena pandemi Covid-19. Nah, tapi ya di sini kalau kita lihat BOTI di tahun 2020 ya
Yang 2019 kan jelas kan 3.148 masjid dan 1.000 musola. Tetapi mulai di tahun 2020 BOTI ini diberikan ke 3.200 masjid. Ada tambahan ya. Dan 2.000 musola, 2 kali lipat. Nah, mulai masuk gereja 1.379 gereja, 19 wihara, serta 19 pura, kuil, dan mandil. Nah, jadi mulai tahun 2020 ya, sudah mulai ada ke gereja. Kemudian, jumlah tempat ibadah yang diberikan pada tahun 2021 tahun lalu masih sama seperti tahun 2020. Namun, besarannya kembali seperti semula, yaitu 2 juta per bulan untuk tempat ibadah yang besar seperti masjid, musola, gereja lah ya. Seperti masjid dan gereja, wihara. Sedangkan yang kecil seperti musola cuman 1 juta. Ya. Nah, di sini dikatakan BOTI 2019 dan 2020 berjalan dengan baik, bla bla bla, ya kan? Nah, dari berita 1 ya, ditegaskan lagi di sini, saya ambil dari beberapa sumber. BOTI merupakan program prioritas pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjamin transparansi pemberian bantuan secara transfer. Menurut Zen, pemerintah Provinsi DKI menggandeng Bank DKI dan Bank DKI Syariah untuk penyaluran dana. Catat nih ya, adapun lembaga-lembaga keagamaan selaku koordinator adalah DMI. DMI kalau saya tidak salah Dewan Masjid Indonesia untuk penyaluran BOTI Islam ke masjid dan musola. Kemudian Persekutuan Gereja-Gereja Pantai Costa Indonesia atau PGPI DKI untuk BOTI Kristen ke gereja. Nah, di sini mulai menarik nih ya. Apakah dengan menunjuk PGPI bantuan itu juga mengalir ke gereja Protestan, mengalir ke gereja Katolik, mengalir ke gereja Advent, mengalir ke gereja Bala Keselamatan dan lain-lain? Saya tidak tahu. Tapi nanti dulu ya. Kemudian untuk yang Hindu ya, pura gitu ya, diberikan melalui Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Dan untuk yang Buddha diberikan melalui Majelis Budayana Indonesia ya. Itu dari berita 1. Nah, menariknya, ini ada berita dari Populis ya. Di sini dikatakan Anies Baswedan dinilai sosok yang toleran karena sering bantu gereja. Tapi kita lihat dulu nih ya beritanya. Beredar sebuah video di sosial media pengakuan dari sejumlah pendeta menepis anggapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai sosok yang intoleran. Video yang tersebar di sosial media tersebut berdurasi 4 menit dan disampaikan dalam Munas Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ada videonya katanya ya. Dalam video tersebut Ketua Umum Gereja Pentakosta di Indonesia Pendeta Johnny W.O. mengapresiasi sosok Anies selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya selama Anies menjabat, gereja di Jakarta mendapat bantuan operasional tempat ibadah atau yang disebut BOTI. Nah, cuman menariknya gereja di Jakarta yang mana? Nggak disebut, tapi nanti sebentar lagi juga ada beritanya ya. Jadi dikatakan selama Anies menjabat, gereja di Jakarta mendapatkan bantuan operasional. Jadi tidak hanya yang untuk Muslim, Hindu, dan Buddha. Gereja juga dapat, cuman nggak disebut nih gerejanya mana. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini mulai menarik. Di zaman Pak Anies, kami pendeta-pendeta di Jakarta, dan dari semua gereja di Jakarta, sekali lagi ya, di zaman Pak Anies, kami pendeta-pendeta di Jakarta dari semua gereja di Jakarta mendapatkan apa yang disebut bantuan operasional tempat ibadah atau BOTI, sangat membantu para gereja, ujar dia dalam video tersebut. Ditulis Senin 31 Maret. Saya lagi bertanya-tanya nih ya,
Zaman Pak Anies mulai meluncurkan BOTI kan dari tahun 2020 ya, 2021 gitu ya. Kemudian 2022. Kita bilang 2021 dan 2022 deh ya. Itu kan Pak Anies masih di Jakarta nih ya. Nah, dikatakan bahwa pendeta-pendeta di Jakarta dari semua gereja di Jakarta mendapatkan apa yang disebut bantuan operasional atau operasional gitu ya, tempat ibadah atau BOTI. Sangat membantu para gereja. Saya kasih tahu ya, saya tahun 2021 dan tahun 2022 ini nggak terima 1 sen pun gitu ya dari dana BOTI. Jadi nggak benar ini menurut saya. Mohon maaf. Kan dikatakan pendeta dan gereja. Saya tidak dapat BOTI, gereja kami juga tidak dapat BOTI. Jadi ini enggak tepat. Kalau saya mau bilang salah takutnya kasar ya. Ini tidak tepat beritanya. Lanjut. Pendeta Johnny W.L. mengakui atau mengakulah di sini sebutnya, bahkan bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI tersebut juga sampai ke sekolah-sekolah minggu. Nah sekolah-sekolah minggu gereja kami juga tidak dapat. Nah kan lucu ya. Bahkan sekolah minggu, guru sekolah minggu mendapatkan apa yang diberikan oleh gubernur kami. Sekolah minggu dan guru sekolah minggu gereja mana ya? Gereja kami nggak dapat tuh. Oke lah. Padahal gereja kami itu termasuk dalam PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Lucu kan? Nah, menariknya lagi, selama beberapa hari terakhir beredar daftar ini yang membuat saya jadi resah gitu ya. Karena kebetulan gereja kami adalah gereja Pentakosta, pasti tergabung di PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Kemudian muncul hal seperti ini, PGPI terima dana dari Anies 47 miliar. Bisa beli kerupuk banyak ini ya. Anggota-anggota PGPI sunting. Nah ini kayaknya cut paste, tapi orang mengira ini loh ada 83 sinode gereja anggota PGPI yang terima uang nih 47 miliar. Astaga. Mulai dari gereja Pentakosta di Indonesia yang tadi Pak Johnny W.L. GPDI, gereja Bethel Indonesia, gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, gereja Pantekosta Isa Al-Masih, dan seterusnya. Ini halaman pertamanya. Kemudian halaman keduanya ada lagi, saya nggak baca semuanya, sebagian saja ya. Gereja Pantekosta Rahmat, gereja Pentakosta Bekasi, gereja Pantekosta Karanganyar, gereja Betani di Indonesia, dan seterusnya. Kemudian gereja Nazaret Pantekosta, gereja Pantekosta Elim, gereja Bethel Pantekosta, gereja Kristen Pantekosta Bandung. Padahal di Bandung dia. Oke, lanjut. Ada lagi nih gereja Pantekosta Maluku, gereja Pantekosta Irian Jaya. Bagaimana dia terima uangnya? Ini kan hanya dari gubernur DKI ya. Kemudian ada lagi nih halaman terakhirnya, gereja Pekabaran Injil Jalan Suci dan seterusnya. Dan gereja kami ada di paling bawah, gereja Suara Kebenaran Injil. Memang gereja kami gereja Pantekosta Karismatik, anggota PGPI, tapi kami tidak menerima 1 sen pun bantuan BOTI. Dari tahun lalu pun tidak kami terima. Jadi kalau dikatakan bahwa gereja Suara Kebenaran Injil menerima BOTI dari Pak Anies Baswedan, apalagi pendeta-pendetanya juga menerima BOTI, saya nyatakan itu salah ya. Kami tidak menerima. Jadi kalau ada yang bilang gereja Suara Kebenaran Injil menerima dana BOTI, tolong dibuktikan. Begitu juga kalau dikatakan pendeta-pendetanya juga menerima BOTI, tolong dibuktikan. Kami tidak terima, saya juga nggak terima, saya kan pendetanya juga gitu ya. Nah, lanjut. Kemudian dari situs VOI, mungkin Voice of Indonesia nih ya. Di sini dikatakan, nah ini baru nih, ya 2 bulan lalu lah ya. 22 Maret 2022, Anies sudah gelontorkan ratusan miliar dana bantuan operasi tempat ibadah BOTI. Nah,
Di sini cuman sebagai rekapitulasinya ya, summary dari yang saya bicarakan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menggelontorkan ratusan miliar rupiah bantuan operasional tempat ibadah atau BOTI sejak tahun 2019. Betul, tadi kan sudah saya jelaskan. Berdasarkan data yang dikutip Antara, pada tahun 2019 pemerintah Provinsi DKI telah menggelontorkan dana BOTI sebesar 87,552 miliar yang disalurkan pada 3.148 masjid dan 1.000 musola. Kemudian tahun 2020 mulailah diberikan kepada gereja. Di sini detailnya besarnya mengecil gitu ya. Yang sebelumnya 87 miliar sekian, sekarang cuma 67 miliar sekian karena pandemi COVID-19. Tapi penerimanya lebih banyak, ada 3.200 masjid, 2.000 musola, mulai gereja masuk di sini, 1.379 gereja Protestan. Oke deh, Pantai Kosta kan juga masuk Protestan. Cuman Katolik nggak dapet ya. Itu bukan urusan saya gitu ya. Harusnya gereja Katolik dapat juga dong ya. Oke deh. Lanjut, 19 wihara dan 19 pura, kuil atau mandil. Nah, kemudian di 2021 dana BOTI yang disalurkan naik menjadi 134 miliar sekian. Nah, ini datanya tidak konsisten, padahal di sebelum-sebelumnya disebutkan 140 miliar sekian. Tapi oke lah. Tapi yang menariknya di sini tetap gerejanya tidak berubah, 1.379. Wihara bertambah, ya, wiharanya bertambah jadi 29. Kemudian pada tahun 2022 dana BOTI di sini disebutkan 149 miliar sekian yang disalurkan kepada 3.200 masjid. Musolanya bertambah menjadi 3.000, gerejanya tetap 1.379 gereja Protestan, ya, 29 wihara dan 15 pura. Saya tidak melihat gereja Katolik dapat di sini. Nggak adil juga ya. Sehingga di luaran ada joke gitu. Tuh kami dari gereja Katolik menolak. Ya, saya nggak mau berpolemik ya di statement seperti itu ya. Sekali lagi saya tidak tertarik mengomentari itu. Tapi yang bisa saya komentari adalah betul BOTI itu adalah program dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk gereja Protestan disalurkan melalui Persekutuan Gereja-Gereja Pantai Kosta Indonesia. Tetapi gereja kami yang juga masuk dalam Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia tidak menerima BOTI tersebut. Ya, jadi ini untuk meluruskan tanggapan atau berita gitu ya yang berseliweran yang menyatakan seluruh gereja dan pendeta di Jakarta menerima BOTI dari Pak Anies Baswedan. Dalam kesempatan ini saya klarifikasi, tidak semua. Yang pasti kami para pendeta dari Gereja Suara Kebenaran Injil dan juga gereja-gereja kami tidak menerima BOTI dari Pak Anies Baswedan. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan kita semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.